Bab 896-900, Lin Dong menyingkirkan sistem itu dengan kepuasan, dan pada saat yang sama mengambil kembali kekuatan mentalnya. Dia sekarang benar-benar berbeda dibandingkan saat pertama kali memasuki ruangan. Lin Dong barusan masih berada di tahap awal level dominator, namun sekarang, dia sudah berada di level tertinggi. Ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Bangun dari tempat tidur, aku menggerakkan tubuhku secara acak. Retak, 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 semua sendi di tubuh bergetar. Lin Dong merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Perasaan kuat itu akhirnya kembali. Meskipun penampilan Lin Dong tidak berubah sama sekali setelah kekuatannya meningkat, seluruh semangat dan semangatnya benar-benar berbeda. Saat Lin Dong menyingkirkan kekuatan mentalnya, ruangan lain di Cornucopia Trading Co., Liu Pei dan wanita ketiga Su Sueling sedang membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia tercengang. Su Sueling segera menyadari perubahan Liu Pei dan bertanya dengan lantang, "Liu Pei, ada apa?" "Nona ketiga, saya menemukan aura kuat yang hilang dalam sekejap, tetapi ketika saya ingin mencarinya, tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ditemukan." "Itu," jawab Liu Pei jujur. "Aura yang kuat, seberapa kuat?" Su Sueling terus bertanya dengan rasa ingin tahu. "Setidaknya tidak lebih lemah dariku, tidak lebih lemah darimu, itu level tertinggi. Tahukah kamu siapa pihak lainnya?" "Aku tidak tahu. Kekuatan mentalnya baru saja dikembangkan belum lama ini dan masih sangat lemah." Jika Lin Dong tidak menarik perisai spiritualnya, dia tidak akan menahan auranya. Berdasarkan persepsi Liu Pei, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena ini adalah salah satu dari 100 area perdagangan skala besar di benua Cina Tengah. Wajar jika orang-orang berkuasa tingkat tertinggi yang aneh sesekali melewati rumah perdagangan, asalkan mereka tidak memusuhi kita." "Saya mengerti, Nona ketiga," jawab Liu Pei. Faktanya, dia masih memiliki sesuatu yang tidak dia ceritakan kepada Su Sueling. "Saya tiba-tiba menemukan aura yang tidak lebih lemah dari auranya." Liu Pei merasa pihak lain sangat dekat, bahkan mungkin di perusahaan perdagangan Cornucopia. Tapi dia tidak punya bukti, aku hanya tidak berani mengatakannya. Keduanya terus berbicara. Lin Dong berada di kamarnya, perlahan beradaptasi dengan perubahan fisik yang disebabkan oleh peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Serta mengenal kekuatan tingkat tertinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Dong tidak keluar. Kecuali Zhu Manlin yang pernah datang bersama putrinya Zuzu, tidak ada yang mengganggunya. Zuzu terus meminta Lin Dong untuk menceritakan kisahnya. Zhu Manlin tidak punya pilihan selain meminta bantuan Lin Dong, jadi dia membawanya bersamanya. Tapi sekarang, bagaimana Lin Dong bisa tega bermain-main dengan gadis kecil itu? Ada hal yang lebih penting menunggu dia lakukan. Saya hanya bisa memberitahu gadis kecil itu. Aku berhutang cerita padamu untuk saat ini, dan kemudian aku akan menceritakannya padanya setelah aku selesai dengan jangka waktu ini. Meskipun gadis kecil itu sedikit tidak senang, tapi dia juga tahu cara memandang wajah dan warna. Saya tahu Lin Dong memang sedang dalam masalah sekarang. Tidak ada keterikatan lebih lanjut, dengan patuh dan pergi bersama ibuku. Beberapa hari kemudian, dong dong dong, pintunya diketuk lagi. "Siapa?" Lin Dong membuka matanya dan bertanya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur, setelah beberapa hari adaptasi dan dengan bantuan kekuatan mental. Lin Dong hampir menguasai tingkat kekuatan tertinggi. "Lin Dong, ini aku," suara Su Sueling datang dari luar pintu. Ternyata itu Nona Su. "Tunggu sebentar, saya akan segera kembali." Lin Dong berdiri, berjalan mendekat dan membuka pintu. Saat dia melihat Lin Dong, Su Sueling tercengang.
Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dia merasa Lindong sudah banyak berubah. Mengenai perubahan spesifiknya, Su Sueling tidak tahu. Dia jelas terlihat seperti Lindong yang sama, tapi saya selalu merasa bahwa beberapa tempat benar-benar berbeda. Perasaan yang aneh, Su Sueling sedikit bingung. Lindong melihat Su Sueling menatapnya tanpa bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ada apa, Nona Su?" "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya hanya memikirkan hal lain." Dan perhatian Su Sueling kembali. "Akal sehatnya. Apa yang kamu inginkan dari Nona Su? Masih hidup, kan? Bagaimana jika kamu di sini, sesuatu terjadi pada perusahaan perdagangan kornukopia, dan tuanmu datang berkunjung? Apa yang harus kuberikan padanya?" Bu Su bercanda. "Apa yang bisa terjadi jika kita berada pada tahap ini? Saya hanya berlatih akhir-akhir ini." Guru berkata bahwa berlatih itu seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jadi saya harus memanfaatkannya. Setiap saat, Tuan, saya akan datang untuk memeriksanya kapan saja. Jika saya gagal memenuhi persyaratannya, saya akan dihukum. Kapan tuanmu akan datang? Tuan Lindong adalah orang sakti yang dicurigai sebagai Raja Suci. Merupakan berkah yang luar biasa untuk bertemu dengan orang yang begitu hebat. Jika Anda bisa menghubungi, itu pasti akan bermanfaat bagi Anda sepanjang hidup Anda. Su Sueling tentu saja ingin mengenal Guru Lindong. "Aku tidak tahu tentang ini. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Dia selalu terlihat seperti naga tetapi tidak pernah melihat ekornya. Tidak ada yang bisa mengetahui gerakannya." "Lindong, jika tuanmu datang, kamu harus memperkenalkannya dia kepadaku. Kenali satu sama lain. Aku sangat ingin tahu tentang orang seperti apa yang akan menjadi orang kuat seperti tuanmu. Aku mengagumi orang-orang kuat sejak aku masih kecil." "Nona Su, aku takut aku akan mengecewakanmu. Faktanya, dia terlihat seperti orang biasa. Dia hanya orang tua. Tidak ada yang istimewa. Itu karena kamu sudah lama bersamanya, sehingga kamu merasa dia tidak berbeda dari yang lain." "Berbeda saat aku pertama kali bertemu dengannya. Lindong, berjanjilah padaku." "Oke, aku bisa memberitahunya. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah dia akan menemuimu atau tidak." Su Sueling berkata dengan penuh terima kasih, melihat ekspresi bersemangat Su Sueling. Lindong Xin tiba-tiba mendapat ide lain. "Ngomong-ngomong, Nona Su, pendirian kamar dagang kali ini sebenarnya adalah ujian bagi tuanku. Keluarga kami telah mengumpulkan banyak kekayaan. Tuan ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak mau melapor. Jadi serahkan padaku. Jika Anda dapat membantu saya membuat bisnis ini lebih besar dan lebih kuat. Ketika orang tua itu datang, saya hanya perlu menyebutkannya dengan santai, dan dia pasti akan bersedia bertemu dengan Anda, dan dia juga akan mendapat manfaat." "Kesanmu benarkah?" "Tentu saja benar. Tidak ada gunanya berbohong padamu." "Oke, Lindong, serahkan urusan ini padaku. Selama kamu bisa menyediakan likuiditas yang cukup, aku pasti akan melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam waktu tersebut, saya akan membantu Anda memulai bisnis. Tetapi syaratnya adalah ketika tuan Anda datang, Anda harus membawa saya menemuinya." "Setuju." Lindong menyetujui permintaan Su Sueling tanpa perlu memikirkan tentang itu. "Bukankah Anda hanya ingin memiliki hubungan baik dengan orang berkuasa di level Saint King? Selama Anda mengikuti instruksi saya, yakinkan keluarga Su untuk bergabung dan membantu. Pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King di masa depan ada tepat di depan Anda." Su Sueling dan Lindong mengobrol lama sebelum mereka teringat topik utama datang menemui Lindong hari ini. Dia tidak datang ke sini secara khusus untuk melihat apakah sesuatu terjadi pada Lindong. Sebaliknya, aku datang untuk memberitahu Lindong sebelumnya.
Dia akan berangkat besok ke kantor pusat perusahaan perdagangan kornukopiah untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar. Biarkan dia bersiap. Lindong, besok kita akan berangkat ke kawasan perdagangan super besar di sebelah barat benua Cina Tengah, yang juga merupakan markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Kamu harus bersiap dulu. Apakah kita akan pergi? Apakah pelelangannya akan dimulai? Lindong bertanya dengan penuh semangat. Dia sedikit putus asa sekarang. Masih ada lebih dari 12.000 poin dewa yang tersisa sebelum kekuatannya dapat langsung ditingkatkan ke level suci setengah langkah. Tunggu langkah itu, mulai sekarang, selama dia tidak bertemu dengan orang suci yang kuat seperti Shimen Fugui, Lindong tidak perlu lagi takut pada siapapun. Pada lelang kali ini, ia menghabiskan setidaknya 1.200 miliar untuk mencapai tujuannya. Perjalanannya masih cukup jauh. Ketika kita sampai di sana, itu hampir dimulai. Saya tidak punya persiapan apapun, Nona Su bisa menelepon saya besok saja. Oke, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Selamat tinggal. Maaf, Nona Su. Setelah Su Sueling pergi, Lindong juga keluar dari ruangan. Dia datang ke tempat tinggal Zhu Manlin dan memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar dan akan segera kembali. Biarkan Zhu Manlin belajar ilmu bisnis dari Liu Pei di sini. Mungkin mengetahui bahwa Lindong memiliki hal penting yang harus dilakukan. Gadis kecil Zuzu tidak mengganggunya kali ini. Kembali ke kamar, Lindong memandangi toples anggur kecil yang tersegel di atas meja. Altar Baihua Guo Qiong ini disediakan untuk diminum Yun Si dan yang lainnya, karena dapat meningkatkan fisik dan meningkatkan bakat mereka. Tapi sekarang Lindong tidak punya waktu untuk pergi ke sekte kaca berwarna. Kami hanya bisa menunggu sampai kami selesai mengikuti lelang dan melihat bagaimana perkembangannya. Lindong belum memutuskan apakah akan pergi ke sekte kaca warna-warni terlebih dahulu dan menyerahkan cairan Qiong buah 100 bunga kepada Yun Si dan yang lainnya, atau apakah akan pergi setelah dia cukup kuat. Bagaimanapun, tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni adalah faktor yang tidak pasti. Seandainya ada sesuatu yang terlihat, mungkin sulit untuk pergi. Di masa lalu, sekte kaca warna-warni adalah sekte Baili Yanhong, dan status Baili Yanhong di sekte tersebut tidak rendah. Di sana, Lindong merasa relatif lega. Tapi sekarang berbeda. Baili Yanhong telah dipenjara, dan dia masih memasuki gua es tempat ekspresi anggota sekte kaca warna-warni berubah. Beberapa tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni, termasuk guru Baili Yanhong, jelas telah menyerah padanya. Lindong tidak ingin mengunjungi sekte kaca warna-warni lagi sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Ketika dia pergi, dia juga pergi dengan kekuatan untuk menghancurkan beberapa tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Baili Yanhong tidak hanya harus diselamatkan, tetapi Yun Si dan yang lainnya juga harus dibawa pergi. Dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita Baili Yanhong di gua es, Yun Si dan yang lainnya jauh lebih aman. Bagaimanapun, mereka juga adalah murid Gongsun Zimeng, pemimpin sekte kaca warna-warni. Selama penatua tertinggi tidak keluar, tidak akan ada bahaya apapun. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan Sister Hong dari gua es. Karena setiap hari dia menunda, dia harus menanggung hari kesakitan lainnya. Saudari Hong, jika kamu bertahan lebih lama lagi, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu saja aku, pikir Lindong Sin dalam hati. Tidak peduli itu bumi, galaksi Bima Sakti, atau dunia maya bintang ini. Kekuatan Anda sendiri adalah yang paling penting. Lindong sangat memahami hal ini. Keesokan harinya, Lindong, Su Sueling, beberapa pelayan Su Sueling, dan sekelompok penjaga berangkat dengan kapal dagang unik milik perusahaan perdagangan kornukopiah.
Seperti kapal dagang jenis ini yang ditandai sebagai salah satu dari 5 rumah dagang besar. Sekalipun berlayar keluar benua Cina Tengah, tidak ada pencuri bintang yang berani merampoknya. Kecuali jika para pencuri bintang ini tidak ingin berkeliaran di benua Cina Tengah. Jika tidak, mereka pasti tidak akan berani menyinggung 5 perusahaan dagang besar. Adapun beberapa usaha kecil lainnya, setelah membayar sejumlah biaya, pencuri bintang tidak akan bertindak terlalu jauh. Hanya kekuatan kecil seperti Zhu Manlin dari daerah terpencil yang akan menghadapi pencuri bintang. Lupakan barangnya, menyelamatkan hidup Anda adalah hasil terbaik. Walaupun demikian, setiap hari, kapal dagang yang tak terhitung jumlahnya berangkat dari pelosok alam bintang kekosongan dan bergegas ke benua Cina Tengah. Bukannya mereka tidak mengetahui bahaya yang ada di sepanjang perjalanan. Namun setelah sampai di benua Cina Tengah, keuntungan yang didapat terlalu besar. Umumnya 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan keluarganya ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa jalan ini tidak mudah untuk dilalui dan satu kesalahan akan merenggut nyawa mereka, masih banyak orang yang terus maju. Alam Singsu terlalu besar. Ada terlalu banyak kawasan bintang kecil seperti kawasan bintang Qingyang tempat keluarga Zhu berada untuk dihitung. Beberapa orang menyukai stabilitas. Beberapa orang suka mengambil risiko dan berjudi. Kapal dagang kornukopia bergerak maju tanpa mengalami kecelakaan apapun. Lebih dari seminggu berlalu dalam sekejap mata. Kita sudah setengah jalan melalui perjalanan ini. Lin Dong tetap tinggal di kamarnya dan tidak keluar. Masih beradaptasi dengan perubahan fisik yang disebabkan oleh peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Kadang-kadang Su Sueling datang menemuinya dan mengobrol dengannya. Topiknya selalu berkisar pada Lin Dong dan Master di belakangnya. Lin Dong tahu bahwa Su Sueling masih menanyakan situasinya. Dia juga mengarang beberapa hal secara sengaja atau tidak sengaja. Bagaimanapun, Lin Dong seharusnya lebih tegas sekarang. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King berdiri di belakangnya. Su Sueling harus yakin. Hanya dengan begitu kita dapat melanjutkan rencana selanjutnya. Faktanya, Su Sueling sudah mempercayai 9 poin Lin Dong. Adapun poin sisanya, lagi pula, saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mustahil baginya untuk mempercayai kata-kata Lin Dong 100%. Kecuali dia bertemu dengan Master Lin Dong, pembangkit tenaga listrik legendaris tingkat Saint King. Petarung paling kuat di alam Singsu. Hanya Su Sueling yang benar-benar mempercayainya. Dan kepercayaan 90% sudah cukup baginya untuk bertaruh pada Lin Dong. Jika dia ingin mengubah takdirnya, Su Sueling tidak punya cara lain. Lin Dong adalah harapan terakhirnya. Begitu pria itu keluar dari pengasingan. Jika Su Sueling tidak dapat menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King baru sebagai pendukung keluarga Su, dia akan menikah dengannya tanpa syarat. Yang paling penting adalah meskipun Su Sueling sudah menikah, pihak lain tidak akan membiarkan keluarga Su pergi. Mereka perlahan-lahan akan melanggar batas keluarga Su, dan akhirnya mencapai hasil kendali penuh. Memungkinkan keluarga Su memberi mereka aliran sumber daya budidaya yang stabil. Keluarga Su mengendalikan salah satu dari 5 rumah dagang besar di Tiongkok Tengah, yang merupakan perusahaan besar. Seiring meningkatnya selera pihak lain selama bertahun-tahun, keluarga Su sebenarnya sedang mencari cara untuk menyelamatkan diri. Namun, pihak lain adalah kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Siapa yang berani mengarungi air berlumpur ini? Hanya ada beberapa ahli tingkat Saint King di alam bintang Vault. Setiap orang memiliki kekuatan afiliasinya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang akan dengan mudah merusak keseimbangan ini.
Namun, kemunculan Lin Dong memberi harapan pada Su Sueling, Raja Suci yang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Su mungkin bisa lepas dari kesulitan saat ini. Waktu berlalu dengan lambat. Hari ini, Lin Dong ada di dalam kamar, duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup, berlatih mengendalikan kekuatannya yang melonjak. Tiba-tiba aku merasakan guncangan hebat. Dia segera membuka matanya. Apa yang terjadi? Siapa yang berani main-main dengan kapal Cornucopia Trading Company, salah satu dari 5 rumah dagang besar di benua Cina Tengah? Namun, dia tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakannya. Situasinya tidak diketahui sekarang, lebih baik berhati-hati. Faktanya, meskipun Lin Dong melepaskan kekuatan mentalnya, tidak masalah jika dia ketahuan. Bagaimanapun, dia sudah menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi, jadi tidak ada salahnya dia memiliki kekuatan mental, dan dia tidak akan menimbulkan sensasi apapun. Selama mereka tidak diekspos di depan orang kuat di alam suci, itu akan baik-baik saja. Di luar kapal dagang yang ditumpangi Lin Dong dan Su Sueling, sebuah pesawat luar angkasa mewah setidaknya beberapa kali lebih besar dari yang menghalangi jalannya. Di pesawat luar angkasa mewah itu, ada ukiran karakter Cina besar, Qiang, di atasnya. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang benua Cina Tengah akan mengetahui asal-muasal kapal ini ketika melihat kata Qiang. Ini adalah kendaraan khusus yang hanya bisa digunakan oleh keturunan langsung keluarga Jiang. Keluarga Jiang, seperti keluarga Su, masing-masing mengendalikan salah satu dari 5 rumah dagang utama di Tiongkok Tengah. Keluarga Su mengendalikan perusahaan dagang Cornucopia, dan keluarga Jiang mengendalikan perusahaan dagang Dingsheng. Kekuatan kedua bank umum ini sangat dekat. Cornucopia Trading Company menduduki peringkat ketiga di antara 5 perusahaan dagang besar, sedangkan Dingsheng Trading Company menduduki peringkat kedua. Guncangan hebat yang terjadi tadi disebabkan oleh kedua kapal yang saling bertabrakan. Namun tidak ada korban jiwa atau kerusakan pada kapal tersebut. Kedua kapal memiliki pertahanan yang baik. Tabrakan tadi bahkan tidak mematahkan pertahanan, bahkan lambung kapal pun tidak rusak. Tapi bagaimanapun juga, kapal keluarga Jiang jauh lebih besar dari kapal keluarga Su. Meski tidak rusak, guncangan tak terhindarkan. Su Sueling sudah mengerutkan kening saat melihat kapal keluarga Jiang, dan diperintahkan untuk menghindari pihak lain. Tanpa diduga, mereka bertemu satu sama lain. Dia tahu bahwa pihak lain melakukannya dengan sengaja. Dia juga menebak secara kasar siapa yang ada di perahu di seberangnya. Di generasi keluarga Jiang ini, hanya ada satu orang yang mengganggu Su Sueling. Itu adalah Jiang Tianxing, salah satu keturunan langsung paling menonjol dari keluarga Jiang. Ia juga merupakan pewaris kedua keluarga Jiang dan memiliki status tinggi di keluarga Jiang. Benar saja, tidak lama setelah kedua kapal itu bertabrakan, terdengar suara dari kapal keluarga Jiang. Nona Susan, Anda baik-baik saja? Jiang Tianxing, bagaimana Anda tahu itu saya? Kapal dagang yang dia tumpangi adalah kapal dagang milik perusahaan perdagangan Cornucopia, dan tidak secara eksklusif digunakan oleh keturunan langsung keluarga Su. Bagaimana Jiang Tianxing bisa mengetahui lokasi spesifiknya? Dia juga langsung memukulnya. Hahaha, Nona Susan, jika saya, Jiang Tianxing, bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana saya bisa menjadi pewaris keluarga Jiang? Jiang Tianxing berkata sambil tertawa. Su Sueling berpikir keras, apa yang salah? Mungkinkah orang terdekatnya punya tahi lalat, melaporkan keberadaannya ke Jiang Tianxing? Mustahil, mereka yang bisa bersamanya adalah mereka yang dilatih oleh keluarga Su sejak kecil. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Jadi apa yang terjadi?
Su Sueling tidak dapat menemukan jawabannya untuk beberapa saat. Jiang Tianxing, apa yang ingin kamu lakukan ketika menghentikanku? Su Sueling bertanya. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin mengundang Anda untuk makan dan mengobrol. Saya ingin tahu apakah Nona Susan dapat membantu saya. Saya telah menyiapkan makanan dan anggur yang enak di sini. Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku tidak akan menemanimu. Su Sueling langsung menolak. Nona Susan, saya datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui Anda. Bukankah terlalu memalukan bagi Anda untuk melakukan ini? Bagaimana saya, Jiang Tianxing, bisa nongkrong di benua Cina Tengah di masa depan? Lakukan apapun yang kamu mau. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Su Sueling mengarahkan kapal dagang untuk menghindari pihak lain dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu kapal dagang berangkat, kapal keluarga Jiang melintasi bagian depan, menghalangi jalan. Setelah mengubah arah beberapa kali berturut-turut, dia dihadang oleh pihak lain. Hati Su Sueling juga terbakar, dan dia bertanya dengan keras, Jiang Tianxing, apa yang ingin kamu lakukan? Nona Susan, sudah kubilang aku hanya ingin makan bersamamu dan mengobrol saja. Selama Anda berjanji kepada saya, setelah makan, saya akan segera menyingkir. Anda dapat memikirkannya perlahan-lahan. Saya punya banyak waktu, kata Jiang Tianxing dengan tenang. Wajah cantik Su Sueling memerah karena marah atas kata-kata Jiang Tianxing, dan dadanya begitu montok hingga naik turun dengan hebat. Dia berharap dia bisa pergi dan membunuhnya dengan satu pedang. Namun, hal seperti itu hanya bisa dibayangkan dalam pikiran. Kenyataan tidak mengizinkan Su Sueling melakukan ini. Mari kita tidak membicarakan apakah Jiang Tianxing dapat dibunuh. Bahkan jika dia bisa membunuh, dia tidak akan berani melakukannya. Di satu sisi, Jiang Tianxing, sebagai pewaris kedua keluarga Jiang, memiliki status yang sangat tinggi. Ini tidak sebanding dengan status Su Sueling di keluarga Su. Di sisi lain, meski tidak banyak perbedaan antara perusahaan dagang kornukopiah dan perusahaan dagang Dingsheng, bukan berarti tidak banyak perbedaan antara keluarga Jiang dan keluarga Su. Ada banyak aspek yang terlibat. Sederhananya, keluarga Su hanyalah keluarga tambahan di belakang dukungan. Terus terang, ini berarti menyediakan sumber daya dalam jumlah besar setiap tahun untuk mencari perlindungan. Itu semua tergantung mood orang lain. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, para pendukung keluarga Su cenderung menelan keluarga Su. Tapi keluarga Jiang berbeda. Karena sudah ada orang di keluarga Jiang, keluarga pendukung telah membangun pijakan yang kokoh di belakang mereka. Suatu ketika ada seorang putri jenius dari keluarga Jiang yang menikah melalui pernikahan. Sama seperti Su Sueling sekarang, setelah wanita keluarga Jiang menikah, dia melawan balik dan kini telah menjadi tokoh penting dalam keluarga kaya itu. Hal ini membuat keluarga Jiang bangkit mengikuti arus. Keluarga Su kemungkinan besar akan ditinggalkan dengan kejam oleh pendukung di belakang mereka. Tapi keluarga Jiang tidak mau. Inilah perbedaan antara kedua keluarga. Su Sueling sangat ingin membunuh Jiang Tianxing. Keluarga Jiang menyelidikinya. Keluarga Su hanya bisa meminta maaf, dan kemudian dengan patuh menyerahkannya setelah membayar harga yang mahal. Kedua keluarga memiliki orang-orang kuat di tingkat Saint King sebagai pendukung mereka. Namun, situasinya sangat berbeda. Keluarga Jiang menjalani kehidupan yang nyaman dan stabil. Keluarga Su hidup dalam kesulitan, dan keluarga tersebut dapat hancur kapan saja. Jiang Tianxing, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan kembali. Bagaimana kalau aku menemanimu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan? Su Sueling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Tidak apa-apa,
Siapa yang tahu apakah kamu akan memenuhi janjimu setelah kamu kembali? Aku tidak berani pergi ke keluarga Su kamu untuk meminta seseorang. Sejak kita bertemu hari ini, kamu harus minum denganku sebelum pergi. Jiang Tianxing tidak tergerak sama sekali. Mata Su Sueling sudah dipenuhi kabut. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat bertemu dengan bajingan seperti itu. Pergi makan bersama Jiang Tianxing, itu sungguh mustahil. Sekalipun itu berarti kematian, dia tidak akan pergi. Su Sueling tidak bodoh. Dia memiliki nama tunangan sekarang. Jika dia berani menaiki kapal Jiang Tianxing sendirian. Terlepas dari apakah terjadi sesuatu dengan Jiang Tianxing, kehidupan yang dia hadapi di masa depan akan sangat menyedihkan. Di pesawat luar angkasa mewah keluarga Jiang, Jiang Tianxing setengah berbaring di kursi dengan santai, dengan beberapa pelayan cantik di sekelilingnya menggosok bahu dan kakinya. Hari ini dia menghentikan Su Sueling, putri ketiga dari keluarga Su, hanya karena alasan untuk mengundang Su Sueling ke perahu untuk berpesta. Ketika Jiang Tianxing bertemu Su Sueling untuk pertama kalinya, dia menyukai wanita berpenampilan luar biasa dan berbakat ini. Tapi Su Sueling bertunangan, dan dia adalah salah satu monster teratas di alam Xingsu. Keluarga di belakangnya berada di puncak piramida alam Xingsu. Sebagai pewaris kedua keluarga Jiang, Jiang Tianxing bukanlah tipe hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Wanita seperti apa yang dia inginkan? Mengapa repot-repot memprovokasi Su Sueling dan tunangannya? Alasan kenapa dia mengambil resiko mengundang Su Sueling ke pesta kapal dagang adalah karena dia diminta membuat tunangan Su Sueling muak. Hubungan antara pendukung di belakang keluarga Jiang dan pendukung di belakang keluarga Su tidak pernah sebaik ini. Generasi muda kedua keluarga juga bersaing dalam segala aspek. Selama Su Sueling memasuki kapal keluarga Jiang, begitu beritanya keluar, reputasinya pasti akan terpukul. Akibatnya, keluarga Su mungkin akan mempercepat kehancurannya. Dan seiring dengan rusaknya reputasinya, begitu pula tunangan Su Sueling. Jadi bagaimana jika Anda adalah penjahat teratas di alam Xingsu? Apakah tunangan Anda menaiki perahu orang lain? Siapa yang tahu apa yang dilakukan di dalamnya? Suami yang istrinya tidak setia ini pasti memakainya. Risiko bagi Jiang Tianxing tidaklah kecil. Bagaimanapun, orang yang dia sakiti adalah yang terbaik di antara generasi muda di alam Xingsu, baik dari segi status maupun kekuatan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda sendiri bisa terjebak di dalamnya. Dia juga mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Jiang Tianxing adalah pewaris kedua keluarga Jiang. Masih ada pewaris pertama yang berada di atas. Ia pun berusaha membalikkan keadaan dengan usahanya sendiri. Namun, setelah bertahun-tahun, sekeras apapun dia berusaha, tetap tidak berhasil. Perlahan, Jiang Tianxing juga mengerti, kerja keras saja tidak akan berhasil. Jika dia tidak memikirkan cara, dia tidak bisa bersaing dengan lawan dengan mengambil pendekatan yang salah. Dan kali ini adalah kesempatan sempurna, jika bisa berhasil. Selesaikan instruksi Tuan Muda, buat tunangan Su Sueling jijik, dan buat dia bahagia. Dengan dukungannya, Jiang Tianxing mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Jiang. Bagaimanapun, keluarga Jiang juga merupakan anak perusahaan dari keluarga lain. Tuan muda itu mungkin akan berhasil sebagai kepala keluarga di masa depan. Itu sebabnya Jiang Tianxing menemukan cara untuk mengetahui keberadaan Su Sueling dan mencegatnya di tengah jalan. Kali ini, Su Sueling harus diundang, apapun yang terjadi. Meski harus menggunakan kekerasan, dia tidak akan ragu. Jiang Tianxing tidak akan melakukan apapun pada Su Sueling, dia hanya mengundangnya untuk makan. Saat itu juga akan diumumkan ke publik. Saya, Jiang Tianxing, sudah lama mengagumi Nona Su San.
ketika kami bertemu secara kebetulan, saya mengundang Nona Susan untuk makan santai. Adapun hal lainnya, biarkan orang lain yang mengetahuinya. Bahkan jika keluarga Su mengetahuinya, mereka tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan pada Su Sueling. Mungkinkah generasi muda bisa saling berkomunikasi meski sudah makan? Jiang Tianxing, saya punya tunangan. Apakah menurut Anda pantas bagi Anda untuk melakukan ini? Su Sueling bertanya. Tidak ada yang tidak pantas tentang ini hanya makan santai dan pertukaran. Saya tidak akan melakukan apapun padamu, kata Jiang Tianxing acuh tak acuh. Kamu harus berpikir jernih. Jika tunanganku keluar dari penjara dan mengetahui hal ini, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kamu tidak menikah dengannya sekarang, meskipun kamu sudah menikah dengannya, bukankah tidak apa-apa makan bersama orang lain? Maka kehidupan masa depanmu akan terlalu membosankan. Jiang Tianxing, saya tidak percaya Anda tidak mengerti apa yang saya katakan marah. Nona Susan, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Karena saya berani melakukan ini, saya berani menanggung semua konsekuensinya. Anda harus makan makanan hari ini, atau Anda harus memakannya. Agar terhindar dari malam panjang dan banyak mimpi, dia ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin, dan lakukan dengan indah. Tambahkan beberapa variabel ke kompetisi masa depan Anda untuk kepala keluarga Jiang. Jiang Tianxing tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Kamu, Su Sueling tidak bisa berkata-kata oleh Jiang Tianxing. Dia tidak menyangka Jiang Tianxing, sebagai pewaris kedua keluarga Jiang, menjadi begitu nakal. Tampaknya jika mereka tidak pergi makan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Apa yang harus dilakukan? Su Sueling tidak punya ide bagus saat ini. Dia ingin menghubungi keluarga Su, tetapi menemukan bahwa sinyalnya telah diputus oleh Jiang Tianxing. Anda pasti tidak bisa pergi, jika Anda naik kapal Jiang Tianxing. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, setelah masalah ini terungkap. Dia tidak hanya akan dituduh perselingkuhan, bahkan keluarga Su pun akan terlibat. Tunggu sampai pria itu keluar dari pengasingan. Apa yang menantinya dan keluarga Su akan menjadi pukulan telak. Dengan ego pria itu, bagaimana mungkin menerima hal seperti itu? Su Sueling sekarang bahkan merasa bahwa Jiang Tianxing sudah siap dan hanya ingin mempercepat kematiannya dan keluarga Su. Tapi saat aku memikirkannya, aku merasa ada yang tidak beres. Beraninya Jiang Tianxing melakukan ini, bagaimana mungkin dia bisa menahan amarah pria itu? Mungkinkah? Su Sueling terkejut dan matanya bersinar dingin. Seseorang menghasut ini? Siapa ini? Pendukung di balik keluarga Jiang. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Hanya Jiang Tianxing yang berani. Konon kedua keluarga itu tidak pernah berurusan satu sama lain. Bukan tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu secara diam-diam. Harus katakan, Su Sueling memang seorang wanita berbakat yang terkenal di benua Cina Tengah. IQ masih online. Dari tindakan Jiang Tianxing hari ini, kita dapat menganalisis konteks umum permasalahannya. Jika tidak ada orang di belakangmu, beri Jiang Tianxing 10 keberanian. Dia bahkan tidak berani melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Hanya saja Su Sueling mungkin menemukan jawabannya. Tapi dia tidak punya solusi yang baik. Jiang Tianxing jelas telah mempersiapkan diri dengan baik. Dan orang-orang yang dibawanya harus kuat. Tapi Su Sueling sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, dan hanya membawa beberapa pelayan untuk melindunginya. Menurutnya, sebenarnya tidak ada seorang pun di benua Cina Tengah yang berani melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia juga merupakan tunangan pria itu. Akibatnya, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Jiang Tianxing,
yang telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutul. Jika lawan menggunakan kekuatan, Su Sueling benar-benar tidak punya pilihan. Dia memikirkan semua faktor yang dapat dia pikirkan. Masih belum mampu menyelesaikan dilema saat ini. Satu-satunya variabel adalah Lindong. Sayangnya Lindong tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika dia terungkap, Jiang Tianxing mungkin tidak mempercayainya. Siapapun yang muncul secara acak adalah murid dari orang kuat di level Saint King. Saya kira tidak ada yang akan mempercayainya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita benar-benar akan jatuh ke tangan bajingan Jiang Tianxing hari ini? Menurut tebakan Su Sueling, Jiang Tianxing harus dengan paksa membawanya ke perahunya dan melepaskan dirinya setelah beberapa saat. Tidak ada hubungannya. Begitu berita itu keluar, dia dan keluarga Su dikutuk. Tidak ada peluang untuk berbalik. Pada saat itu, bahkan jika Lindong, murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, ingin membantunya, itu akan sangat sulit. Sementara Su Sueling sedang memikirkan cara, Jiang Tianxing menjadi semakin tidak sabar. Akan lebih baik jika Su Sueling bisa datang sendiri dan tinggal sebentar. Jika dia tidak mau, Jiang Tianxing juga akan memaksa Su Sueling untuk datang. Kali ini, dia sudah siap sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa penjaga di sekitar Su Sueling hanyalah level abadi. Jadi untuk menghindari kecelakaan, dia membawa 2 orang kuat di tahap awal tingkat tertinggi untuk mengikutinya. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat berhasil 100%. Adapun konsekuensinya, Jiang Tianxing tidak punya waktu untuk peduli. Dia tidak memiliki kendali atas hidup dan mati keluarga Su dan Su Sueling. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyenangkan Tuan Muda. Hanya dengan cara ini ada peluang untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Jiang. Nona Susan, apa yang Anda pikirkan? Selama Anda datang dan minum bersama saya, Jiang Tianxing, berjanji atas nama keluarga Jiang bahwa saya tidak akan pernah menyentuh Anda sedikit pun. Bagaimana kalau itu? Jiang Tianxing, Anda sudah menyerah pada gagasan ini. Hayo, saya tidak akan naik perahu Anda. Su Sueling langsung menolak. Jadi Nona Susan tidak memberiku muka? Kamu orang kaya. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Karena aku tahu keberadaanmu. Tentu saja aku juga tahu bahwa beberapa penjaga yang kamu miliki hanyalah tingkat keabadian. Kekuatannya saja tidak cukup. Jiang Tianxing, saya tahu niat Anda. Jika Anda berani mengambil tindakan hari ini, saya akan bunuh diri di depan Anda untuk melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Su Sueling mengancam. Dia memikirkannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jiang Tianxing berani mengambil tindakan. Kemudian dia akan bunuh diri. Ini adalah satu-satunya solusi. Begitu dia meninggal, semua rumor akan terbantahkan. Jiang Tianxing masih harus menanggung kemarahan keluarga Su dan pria itu. Tentu saja Su Sueling juga tidak ingin mati. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia juga bertaruh bahwa Jiang Tianxing tidak akan berani. Nona Susan, kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya mengagumimu dan ingin minum bersamamu. Aku sudah bilang, selama kamu datang, aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Kenapa kamu harus memilih metode yang sangat singkat ini untuk menyelesaikan masalah? Jiang Tianxing berkata dengan tenang. Meski nadanya tenang, tetapi saat ini, Jiang Tianxing sudah berdiri dari kursi, ekspresi wajahnya sedikit berubah, dan hatinya sangat marah. Apapun yang terjadi, Jiang Tianxing tidak menyangka Su Sueling berani bunuh diri. Jika dia benar-benar melakukan ini, hal ini harus dianggap gagal. Dia tidak hanya gagal menyenangkan Tuan Muda saat itu. Ia masih harus dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Su dan tunangan Su Sueling. Tidak ada dukungan dari Tuan Muda tertua,
Bagaimana Jiang Tianxing bisa menahannya? Jiang Tianxing, saya sudah menebak apa yang Anda pikirkan. Pasti ada seseorang yang menghasut Anda di belakang layar. Anda ingin menciptakan opini publik untuk membuat tunangan saya jijik, menyenangkan beberapa orang, dan mempersulit hidup keluarga Su. Jadi saya berani berkomitmen bunuh diri sehingga kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Ayo pergi. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Su Sueling mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Ini sepenuhnya mengungkap rencana Jiang Tianxing. Namun Jiang Tianxing tidak mau mengakuinya. Kualitas psikologisnya juga bagus. Dia jelas telah terekspos dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia masih dapat dengan tenang menjawab, Nona Susan, Anda benar-benar telah berbuat salah kepada saya. Siapa yang tidak tahu bahwa saya, Jiang Tianxing, mengagumi Anda? Saya tahu bahwa Anda akan segera menikah dan Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi di masa depan. Bagaimana kamu bisa tetap, ketika saya belum menikah? Mengapa saya tidak mentraktir Anda segelas anggur atau makanan sederhana? Saya tidak percaya apa yang Anda katakan, Jiang Tianxing. Tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini. Ini apakah keputusanku? Atau biarkan aku pergi? Apa yang bisa aku lakukan hari ini? Itu tidak pernah terjadi. Atau kamu lakukan saja. Aku akan bunuh diri di depanmu segera. Lihat apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya. Pilihanmu. Adegan itu terdiam beberapa saat. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Haha, hahaha. Pemilik tawa ini tidak lain adalah Jiang Tianxing. Mendengarkan tawa liar Jiang Tianxing, Su Sueling mengerutkan kening, dan jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk, orang ini tidak akan berani mengambil tindakan. Tidakkah dia tahu akibat apa yang akan dia tanggung jika dia bunuh diri dan masalahnya terungkap? Bukan hanya tekanan dari keluarga Su, ada lebih banyak tekanan dari pria itu. Setelah tertawa keras, Jiang Tianxing berkata dengan suara yang sangat muram, Su Sueling, kamu sangat pintar. Kamu memang wanita berbakat yang terkenal di benua Cina Tengah. Kamu benar-benar bisa memikirkan langkah seperti itu dan mengancamku dengan bunuh diri. Itu sayang sekali Anda meremehkan saya. Jiang Tianxing, saya berani datang. Saya sudah membuat persiapan yang cukup, percaya atau tidak. Bahkan jika Anda bunuh diri di sini hari ini, tidak ada berita yang bocor, dan saya, Jiang Tianxing, bisa masih menjalani kehidupan yang santai. Jiang Tianxing, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kedap udara. Wall, terkadang terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Kata-kata Jiang Tianxing membuatnya menarik napas lega. Orang ini sebenarnya ingin membungkam semua orang. Ada murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King di dalamnya. Su Sueling tidak mempercayainya. Sebagai murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, Lindong tidak akan punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Benarkah? Kalau begitu aku sangat ingin mencobanya, dan aku tidak percaya kamu berani bunuh diri. Tidak percaya? Kalau begitu ayolah, aku akan membuatmu percaya lagi. Jiang Tianxing terlibat dalam perjuangan yang sengit. Dia ingin bertaruh bahwa Su Sueling tidak akan bunuh diri. Su Sueling juga bertaruh bahwa dia tidak akan berani mengambil tindakan. Keduanya bertaruh, itu tergantung siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jiang Tianxing merasa bahwa meskipun dia kalah taruhan, selama dia membungkam semua orang yang dibawa Su Sueling, berita itu pasti tidak akan menyebar. Orang-orang yang dia bawa kali ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa dia percayai. Jika taruhan menang, Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari tuan muda tertua. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan jaminan saat bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga di masa depan. Su Sueling juga sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Dahi dan telapak tanganku mulai berkeringat, beberapa pelayan dan penjaga berkumpul di sekelilingnya,
siap bertarung sampai mati. Nona ketiga, jangan khawatir, jika pihak lain mengambil tindakan nanti, saya akan segera meminum pil peledakan darah dan membakar hidup saya untuk bertarung sampai mati guna menciptakan cara bagi Anda untuk bertahan hidup, dikatakan. Nona, lari saja nanti, dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir musuh untukmu. Wajah cantik Su Sueling di balik kerudung menunjukkan senyuman masam. Sejak Jiang Tianxing datang dengan persiapan, jika Anda benar-benar mengambil tindakan, bagaimana dia bisa dibiarkan melarikan diri? Tidak. Jika Jiang Tian mengambil tindakan, sebaiknya kamu berpisah dan melarikan diri. Jika kamu dapat melarikan diri secara kebetulan, kembalilah dan beritahu keluarga Su apa yang sebenarnya terjadi dan biarkan mereka membalaskan dendamku. Nona, berhenti bicara. Jiang Tianxing, kali ini kami datang dengan persiapan. Mungkin tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat ini, Su Sueling sedang memikirkan Lindong. Mengapa murid Raja Suci yang kuat ini tidak keluar? Mustahil bagi Lindong untuk tidak mendengar apa yang dia katakan kepada Jiang Tianxing. Jiang Tianxing juga menyatakan bahwa dia akan membungkam semua orang. Mengapa Lindong masih bisa duduk diam? Bersambung.